Lorong rumah sakit Bakti Husada selalu terasa dingin. Suhu udara di sana secara konsisten lebih rendah dibandingkan lantai lainnya. Di ujung lorong, ada pintu baja tebal berlabel kamar jenazah dan autopsi, sebuah pemisah jelas antara hiruk-pikuk kehidupan di atas dan keheningan abadi di bawah. Dr. Adrian Pramudia, seorang ahli patologi forensik, berdiri di depan pintu itu. Ia baru saja memulai tugas barunya sebagai dokter penjaga kamar mayat. Rumah sakit tua ini, yang terletak di pinggiran kota yang sering berkabut menjelang subuh, menawarkan Adrian sebuah pelarian. Setelah perceraian dan kepindahan, ia mencari ketenangan, dan ia menemukannya secara ironis di tempat yang paling sunyi ini. Adrian memilih jadwal malam, percaya bahwa malam hari akan mengungkap rahasia sejati jasad-jasad itu tanpa gangguan. Pukul 22.00. Pergeseran malam pertamanya dimulai. Petugas jaga memberikan kunci dan laporan serah terima singkat. Semua tercatat, Dok. 3 lemari pendingin terisi. Ada kasus kecelakaan tunggal, gagal jantung, dan seorang nona muda korban kebakaran. Autopsi untuk kasus kecelakaan akan dilakukan besok pagi, kata petugas itu pelan. Suaranya hampir berbisik. Adrian, pria berusia pertengahan 30 tahun dengan mata yang menunjukkan kelelahan tersembunyi, hanya mengangguk. Setelah petugas itu pergi, keheningan tebal menyergap. Hanya ada dengungan stabil dari mesin pendingin yang memecah kesunyian. Adrian menyalakan lampu neon putih di ruang autopsi. Cahayanya memantul di meja baja nirkarat. Ia bergerak menuju ruang penyimpanan jenazah. Ruangan itu dipenuhi lemari pendingin. Logam yang tersusun dari lantai hingga langit-langit menyerupai perpustakaan dingin. Adrian memeriksa data yang tertempel di lemari. 1. Lemari 04. Bapak Kartono, 65 tahun. Diagnosis gagal jantung. 2. Lemari C11. Saudari Larasati, 23 tahun. Korban kebakaran. 3. Lemari Pinal 7. Tuan Haris, 40 tahun. Korban kecelakaan tunggal. Tugas awalnya adalah memverifikasi kondisi lemari pendingin. Ia berjalan menyusuri celah sempit di antara deretan lemari. Udara menusuk, membawa campuran aroma disinfektan dan bau manis khas kamar mayat. Saat ia berada di bagian belakang, tepat di samping lemari C11 yang menyimpan jasad Larasati, Adrian merasakan sesuatu yang aneh. Bukan perubahan suhu, melainkan sensasi nyata seperti ada yang mengawasi dari dekat. Ia berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya pantulan dirinya yang buram pada permukaan lemari pendingin yang mengilap. Ia mencoba menenangkan diri, menganggapnya sebagai ketegangan di hari pertama kerja. Adrian kembali ke meja. Pukul 1.30 dini hari. Ia sedang membaca berkas prosedur rumah sakit ketika suara keras dan berat tiba-tiba terdengar dari ruang penyimpanan jenazah. Gedebuk jantung Adrian berdesir, tetapi ia segera menyingkirkan kepanikan. Ia mengambil senter besar di meja dan melangkah perlahan ke sumber suara. Cahaya senter bergerak dari lemari ke lemari. Semua tampak normal, hingga ia berhenti di lemari C11. Di lantai, persis di depan lemari itu, tergeletak sebuah kartu identitas rumah sakit yang usang. Kartu itu milik seorang perawat yang sudah pensiun lama. Menurut catatan yang pernah ia lihat, Adrian yakin 100% kartu itu tidak ada di sana. Sebelumnya, hal yang lebih mengkhawatirkan adalah pintu lemari C11 itu sendiri. Pintu baja yang seharusnya terkunci rapat kini sedikit terbuka, hanya menyisakan celah tipis beberapa milimeter. Adrian tahu mekanisme penguncian lemari itu sangat kuat. Tidak mungkin pintu itu terbuka sendiri. Rasa takut mulai menggantikan logika. Adrian meraih pegangan lemari yang dingin. Ia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu itu. Di dalamnya, istri Larasati terbaring tenang, wajahnya pucat di balik luka bakar. Namun, di pergelangan tangannya yang terbuka, Adrian melihat 3 goresan merah tipis, seperti bekas kuku. Goresan ini tidak ada dalam laporan pemeriksaan, dan di sudut mata jenazah, Adrian bersumpah melihat jejak air mata kering. Adrian segera menutup
dan mengunci pintu lemari itu. Bunyi klik mekanis itu terasa meyakinkan. Ia berdiri di sana, memegang kartu usang. Pikirannya kacau. Ia berusaha menjelaskan semuanya secara rasional. Kartu jatuh dari saku petugas lain. Pintu longgar, goresan luput dari pengamatan. Namun, ia adalah seorang ahli. Naluri profesionalnya berteriak. Sesuatu telah terjadi di ruangan ini. Ia menghabiskan sisa malam di ruang autopsi. Tidak berani kembali ke ruang penyimpanan. Setiap bunyi kecil kini terasa mengancam. Pukul 6.00. Petugas autopsi datang. Adrian menyerahkan kunci dan berkas dengan wajah lelah yang tak bisa disembunyikan. "Semua baik, Dok?" tanya petugas itu. Adrian tersenyum lemah. "Ya, sedikit lebih dingin dari yang saya kira." Ia menyimpan rahasia tentang kartu, pintu yang terbuka, dan goresan baru itu. Adrian ingin memverifikasi apa yang ia lihat sebelum dicap gila saat ia meninggalkan rumah sakit. Adrian tahu bahwa ia harus kembali. Pekerjaan ini yang ia cari untuk mendapatkan ketenangan justru baru saja menyeretnya ke dalam rahasia yang jauh lebih gelap. Adrian pulang ke apartemen kecilnya di dekat rumah sakit dengan perasaan tidak nyaman. Malam hari itu ia seharusnya tidur, tetapi bayangan goresan di pergelangan tangan Larasati dan kartu identitas usang itu terus menghantuinya. Secara ilmiah, ia tahu ada penjelasan logis. Namun, sebagai manusia, ada ketakutan primal yang diabaikan oleh logika. Malam itu, ia menghabiskan waktu dengan melakukan riset kecil. Ia mencari arsip rumah sakit yang bisa ia akses. Kartu identitas yang ia temukan bertuliskan nama suster Maria, ternyata milik seorang perawat yang bekerja di Bakti Husada. Pada tahun 1970-an, yang lebih aneh, Suster Maria meninggal tepat di area kamar mayat karena jatuh dari tangga servis yang sangat curam. Beberapa bulan setelah ia pensiun, kasusnya saat itu dicatat sebagai kecelakaan. Adrian mencetak ringkasan singkat kasus tersebut, bertekad untuk membandingkannya dengan penemuan kartu itu di lokasi spesifik, di depan lemari C11. Pukul 22.00, Adrian kembali ke rumah sakit. Ketika memasuki lorong kamar mayat, ia merasa suhu ruangan itu bahkan lebih menusuk daripada malam sebelumnya. Seolah dinding-dinding itu menyerap semua kehangatan. Petugas jaga yang berbeda melakukan serah terima. Kali ini, tidak ada penambahan jenazah baru, sehingga totalnya tetap 3. "Semalam lancar, Dok? Tidak ada yang aneh?" tanya petugas itu. Matanya melirik sekilas ke pintu baja. Adrian menggeleng, mempertahankan wajah profesionalnya. Lancar. Semua prosedur pendinginan berjalan normal. Setelah ia sendiri, Adrian mengunci pintu ruang autopsi. Ia tidak ingin ada interupsi. Ia langsung menuju ruang penyimpanan. Lemari C11 berdiri di sana. Sama sunyinya. Ia mengulurkan tangan dan memastikan kuncinya terkunci rapat. Adrian memutuskan untuk melakukan eksperimen sederhana. Ia meletakkan kartu identitas Suster Maria di atas meja baja di ruang autopsi. Di sebelahnya, ia meletakkan sebuah timbangan sensitif yang biasa ia gunakan untuk menimbang organ. Hanya saja kali ini timbangan itu kosong. Ia hanya menyalakan layar digitalnya. Tujuannya adalah menangkap anomali, apapun perubahan massa, pergeseran energi, atau bahkan anomali suhu mendadak di ruang tertutup. Ia juga memasang kamera pengawas kecil, mengarahkannya ke pintu lemari C11 dan lemari B0, 7 kasus kecelakaan yang akan diotopsi. Ia ingin bukti visual yang tak terbantahkan. Jika ada pergerakan pintu lagi, Adrian duduk di mejanya, mencoba fokus pada berkas kasus Haris, korban kecelakaan. Berkas itu menyebutkan bahwa Tuan Haris tewas seketika setelah mobilnya menabrak pohon besar. Autopsi dijadwalkan pagi nanti, dan Adrian perlu meninjau kembali berkas tersebut. Pukul 24.00, kamar mayat terasa seperti kubah tekanan yang menahan napas. Adrian mendengar bunyi gesekan pelan yang datang dari sudut ruang autopsi. Ia menegakkan tubuh. Gesekan itu tidak terdengar seperti mesin pendingin. Itu terdengar seperti cakar di lantai beton.
Adrian beranjak perlahan. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke sudut gelap di bawah meja autopsi. Di sana, di tengah tumpukan kain steril yang tersimpan di rak bawah, ia melihat sepasang mata hijau menyala. Seekor kucing hitam, kurus, menatap Adrian tanpa berkedip. Kucing itu tidak mengeluarkan suara. Adrian merasa sedikit lega. Hanya binatang liar yang menyusup masuk. "Hei, bagaimana kau masuk, nak?" bisik Adrian saat ia mencoba mendekat. Kucing itu melompat ke atas meja autopsi dengan gerakan anggun yang luar biasa cepat. Kucing itu tidak tertarik pada Adrian, melainkan pada jasad Tuan Haris yang sudah disiapkan di atas meja. Meja itu kini tertutup kain. Kucing hitam itu mengendus kain, lalu mulai menggaruk dengan panik, tepat di atas area dada jenazah. Adrian bergegas, takut kucing itu akan merusak jasad sebelum autopsi. "Pergi!" seru Adrian, mencoba mengusir kucing itu. Kucing itu mendesis singkat. Suara yang terdengar sangat marah dan dalam. Dalam gerakan yang cepat, kucing itu melompat turun, menjatuhkan kotak instrumen kecil. Setelah itu, kucing itu menghilang di balik pintu yang mengarah ke lorong. Adrian memeriksa meja. Jasad Haris aman, tetapi ada robekan kecil di kain penutup. Ia menutupinya dengan kain baru. Ia kembali ke mejanya. Jantungnya masih berdebar kencang. Itu hanya kucing, tetapi kucing itu bertindak aneh, seolah ia sedang marah atau mencari sesuatu dari jasad Haris. Pukul 3.00 dini hari, tiba-tiba timbangan sensitif yang Adrian letakkan di atas meja, di samping kartu Suster Maria, mulai berfluktuasi secara liar. Angka di layar digitalnya melonjak dari 0 gram menjadi 1,5 gram, lalu naik menjadi 3,2 gram, dan kemudian turun drastis ke minus 2 gram sebelum kembali ke 0. Fluktuasi ini berlangsung selama sekitar 10 detik. Adrian sudah menyiapkan meteran digital dan termometer. Ia melihat pembacaan suhu. Suhu ruangan tidak berubah, tetapi udara di sekitar timbangan turun sekitar 2 derajat Celcius selama anomali fluktuasi masa itu terjadi. Adrian menatap kartu Suster Maria yang tergeletak di samping timbangan. Kartu itu sedikit bergeser, hanya sedikit, mungkin 1 atau 2 milimeter ke arah timbangan. Ia memeriksa kamera pengawas. Ia segera memundurkan rekaman. Di sana, di layar hitam putih, ia melihat pintu lemari si sebilas Larasati tetap tertutup. Namun, pintu lemari Benol 7 Haris, korban kecelakaan, tampak bergetar pelan. Getaran itu hanya sepersekian detik, hampir tidak terlihat, tetapi jelas ada pergerakan. Adrian merasa tenggorokannya tercekat. Kartu identitas yang berhubungan dengan kematian lama di kamar mayat bereaksi di saat yang sama dengan fluktuasi massa dan pergerakan pada lemari jenazah. Tuan Haris. Kucing hitam itu yang hanya tertarik pada dada Haris kini muncul di pikiran Adrian lagi. Apakah kucing itu bukan kucing biasa? Apakah ia adalah peringatan? Adrian kini memiliki bukti. Anomali fisik yang terukur, fluktuasi massa dan suhu, dan anomali visual pintu yang bergetar. Keduanya terjadi pada saat yang sama. Ini bukan lagi sekadar kelelahan atau imajinasi. Ada sesuatu yang hidup di tengah kematian di kamar mayat ini, dan tampaknya entitas itu mencoba berkomunikasi. Adrian menyadari bahwa tugasnya kini bukan lagi hanya membedah tubuh, tetapi juga mengungkap apa yang tersembunyi di balik kehidupan Tuan Haris dan juga kematian Suster Maria. Ia harus melakukan autopsi pada Tuan Haris besok pagi, dan ia takut autopsi itu mungkin akan mengungkap lebih dari sekadar penyebab kematian akibat kecelakaan. Pagi itu, Adrian tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam untuk mengkaji video rekaman getaran lemari, Benol 7, dan data fluktuasi massa. Pikirannya, yang terbiasa bekerja berdasarkan fakta yang dingin, kini bergumul dengan kenyataan yang tidak masuk akal. Pukul 9.00, asisten autopsi, Bapak Rahmat, tiba. Rahmat adalah pria tua berpengalaman
yang sudah bekerja di Bakti Husada selama puluhan tahun. Pagi dok, semangat sekali, sudah siap? Dengan Tuan Haris, sapa Rahmat sambil mengenakan celemek steril. Tentu, jawab Adrian, berusaha terdengar normal. Ia sengaja tidak menyebutkan kejadian semalam. Ia ingin Rahmat, yang dikenal skeptis, menjadi saksi yang tidak bias jika terjadi keanehan selama prosedur. Jasad Tuan Haris, korban kecelakaan tunggal, telah dipindahkan ke meja autopsi. Menurut berkas kepolisian, Tuan Haris tewas seketika akibat cedera kepala parah dan trauma tumpul di dada. Adrian meninjau luka luar. Semuanya konsisten dengan laporan. Mari kita mulai. Pak Rahmat, trauma tumpul di dada terlihat jelas. Kita buka untuk konfirmasi cedera organ dalam. Perintah Adrian. Adrian mengambil skalpel dan memulai sayatan ia yang rapi. Ketika ia mencapai tulang rusuk, Rahmat mulai menggergaji tulang dada dengan gergaji listrik yang bising. Begitu rongga dada terbuka, Adrian dan Rahmat berhenti sejenak, saling pandang. Ada yang aneh, dok, bisik Rahmat, menghentikan gergajinya. Ya, Adrian membenarkan. Jantungnya ini tidak seperti trauma tumpul. Jantung Tuan Haris memang mengalami kerusakan parah, tetapi kerusakannya tidak sepenuhnya disebabkan oleh benturan keras. Ada memar parah dan robekan pada atrium kiri, tetapi juga terlihat seolah ada pengerutan yang ekstrem, yang biasanya terjadi pada kasus serangan jantung masif. Ini seperti gabungan. Rahmat, benturan yang sangat keras, tetapi sepertinya jantungnya sudah dalam kondisi sangat lemah sebelum benturan. Mungkin serangan jantung mikro sesaat sebelum tabrakan. Analisis Adrian secara profesional. Namun, saat Adrian memindahkan jantung itu ke timbangan, ia merasakan sesuatu yang dingin dan licin di rongga dada jenazah. Ia menyentuh dengan sarung tangan dan menariknya keluar. Itu adalah sehelai bulu hitam, legam, berkilauan. Bulu yang sangat panjang, pasti milik seekor kucing. Rahmat menatap bulu itu dengan mata menyipit. Bulu kucing? Bulu kucing? Itu tidak mungkin ada di dalam sini. Dok, kami membersihkan jenazah sebelum disimpan. Adrian teringat kucing hitam semalam yang menggar-gar panik tepat di area dada. Tuan Haris, mungkin kontaminasi saat di tempat kejadian perkara. Adrian mencoba beralasan. Meskipun ia tahu ini sangat tidak mungkin. Ia menyimpan bulu itu dalam kantong bukti. Mereka melanjutkan. Ketika Adrian memotong hati dan paru-paru, bau yang tercium bukanlah bau darah yang biasa, melainkan aroma yang sangat samar, seperti arang yang terbakar. Anda mencium bau itu, Pak Rahmat, seperti bau gosong? Tanya Adrian. Rahmat mengendus dalam-dalam. Saya tidak mencium apa-apa, dok. Hanya bau standar kamar mayat. Adrian merasa frustrasi. Hanya dia yang mencium bau itu. Bau yang sama yang bisa ia bayangkan jika ia berdekatan dengan lemari C11. Tempat Larasati, korban kebakaran, terbaring. Saat Adrian memeriksa lambung, ia menemukan selembar kertas kecil yang tergulung rapi. Kertas itu tampak seperti potongan kertas dari buku harian atau jurnal. Ia membukanya dengan hati-hati menggunakan pinset. Tertulis di kertas itu dengan tulisan tangan yang panik dan terburu-buru hanya 3 kata. Diave, mati. Adrian dan Rahmat sama-sama membeku. Rahmat yang tua dan berpengalaman itu menatap potongan kertas itu dengan mata terbelalak. Tuan Haris menelan ini, dok? Tanya Rahmat. Suaranya bergetar. Apakah ini berarti bunuh diri atau pesan tersembunyi? Adrian melihat ke arah jenazah. Haris, wajah pria 40 tahun itu tampak damai, tetapi isinya sangat kacau. Kertas itu bulu kucing di dalam dadanya, dan jantung yang menunjukkan indikasi serangan mendadak. Ini bukan sekadar kecelakaan. Haris tahu sesuatu, atau ia sedang ketakutan. Dan yang lebih mengganggu, pesan itu menggunakan kata dia, merujuk pada entitas lain yang masih hidup atau belum mati. Dalam konteks jenazah, tiba-tiba lampu neon di atas meja autopsi berkedip liar, lalu mati sama sekali
meninggalkan mereka dalam kegelapan parsial. Hanya cahaya alami yang masuk dari ventilasi kecil yang membantu. Pemadaman singkat. Mari kita lanjutkan, ujar Adrian, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Namun, ia tahu kata-kata di kertas itu, ditambah kejadian semalam, adalah sebuah peringatan. Entitas yang ia bangunkan semalam tidak ingin Haris dibiarkan begitu saja. Adrian melihat kembali ke berkas jenazah Larasati yang tubuhnya sebagian besar terbakar. Ia ingat jejak air mata dan goresan kuku di pergelangan tangannya. Rahmat, panggil Adrian. Suaranya rendah. Kita tunda dulu bagian kepala Haris. Tolong siapkan lemari C11 untuk pemeriksaan eksternal ulang. Saya perlu melihat Larasati lagi. Sekarang, Adrian mencurigai ada koneksi yang tidak wajar antara Haris, korban kecelakaan yang memiliki pesan rahasia, dan Larasati, korban kebakaran yang tubuhnya menunjukkan jejak kepanikan dari dalam. Dan bulu kucing hitam itu mungkin adalah kunci untuk mengungkap siapa dia yang dimaksudkan. Dalam pesan itu, puncak konflik baru saja dimulai. Rahmat mematuhi perintah Adrian tanpa banyak bertanya. Meskipun ia terlihat bingung, setelah memindahkan tubuh Tuan Haris kembali ke lemari pendingin B07, Rahmat bergegas menuju lemari C11. Adrian mengikuti, jantungnya berdetak kencang karena campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Kita hanya melakukan pemeriksaan visual lagi. Rahmat, ujar Adrian, memegang kartu Suster Maria di saku celemeknya. Rahmat membuka lemari C11. Aroma arang dan bau yang hangus yang hanya Adrian rasakan kini tercium lebih kuat. Jasad Larasati, korban kebakaran, terbaring di atas nampan baja. Wajahnya yang pucat dan luka bakar yang parah terlihat mengerikan di bawah cahaya neon yang kini kembali menyala. Adrian memerintahkan Rahmat untuk melepaskan kain penutup dari pergelangan tangan Larasati. Goresan kuku yang Adrian lihat semalam tampak lebih gelap dan jelas hari ini. Seolah-olah luka itu baru saja dibuat. Goresan ini, Rahmat, apakah Anda melihatnya di laporan awal? Tanya Adrian, menunjuk 3 garis merah yang hampir vertikal. Rahmat mendekat. Kacamatanya berembun sebentar. Iya, menjeleng. Tidak, Dok. Kami pasti mencatatnya. Luka bakar memang menutupi banyak hal. Tetapi goresan sedalam ini seharusnya terlihat. Terlihat seperti ia ragu. Pertahanan diri? Bukan pertahanan diri. Rahmat, Adrian meralat. Ini goresan dari dalam. Seolah-olah dia mencoba untuk keluar dari tubuhnya sendiri. Saat Adrian mengucapkan kata-kata itu, ia merasakan hembusan udara dingin yang sangat kuat, seperti udara dari pendingin yang bocor, menerpa punggungnya. Suhu di ruangan itu turun drastis, menyebabkan uap tipis muncul dari napas mereka. Dok, dingin sekali tiba-tiba, keluh Rahmat, merapatkan jaketnya. Adrian melihat ke arah termometer ruangan. Angka digitalnya turun menjadi 3 derajat Celcius. Ia teringat fluktuasi suhu yang ia lihat semalam di dekat kartu Suster Maria. Adrian mencondongkan tubuhnya ke arah Larasati. Larasati, bisiknya pelan. Apakah kau yang mencoba memperingatkan kami? Saat itu Huga, jenazah Larasati bergerak. Bukan gerakan besar, melainkan gerakan kecil yang sangat jelas dan tidak mungkin diabaikan. Jari-jari di tangan kirinya yang berada di samping tubuhnya sedikit merapat dan kemudian menunjuk. Jari itu menunjuk ke satu arah. Ia menunjuk ke lemari di seberang mereka. Lemari A04. Lemari yang menyimpan BPK, Kartono, korban gagal jantung. Rahmat menjerit kecil. Ia tersandung ke belakang. Wajahnya seputih kapas. Dia bergerak. Dok, saya melihatnya. Adrian, meskipun ketakutan, merasa ada dorongan kuat untuk memahami. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban langsung dari entitas yang telah mengganggu kamar mayat. Tenang, Rahmat. Kita lihat apa yang ia tunjuk. Perintah Adrian. Nadanya tegas dan cepat. Logika seorang patologisnya kembali mengambil alih. Mendesaknya untuk memecahkan misteri.
bukan lari. Adrian bergegas ke lemari A04. Ia membuka kuncinya dan menarik nampan jenazah. BPK. Kartono keluar. BPK. Kartono terlihat tenang, seperti tertidur. Wajahnya tertutup selimut tipis. Periksa dada. Rahmat, cepat. Desak Adrian. Rahmat masih gemetar. Mendekati BPK. Kartono. Ia menarik selimutnya. Di sana, di dada pria tua itu, di atas kaus rumah sakitnya, tergeletak sesuatu. Itu adalah sebuah dompet. Usang dan tebal. Dompet yang seharusnya sudah disita oleh petugas administrasi dan diserahkan kepada keluarga. Adrian meraih dompet itu dan membukanya. Di dalamnya bukan uang atau kartu identitas, melainkan selembar foto. Foto itu tampak buram dan tua, menunjukkan 3 orang. Seorang pria tua, Eme Airip Kartono, seorang wanita muda, mirip Larasati, dan seorang pria yang lebih muda, mirip Haris. Mereka bertiga berpelukan dengan erat di depan rumah yang sebagian terbakar. Di balik foto itu tertulis, bukan gagal jantung, bukan kecelakaan, bukan api. Ia yang mengambil semuanya. Adrian melihat ke lemari jenazah, lemari C11, dan lemari Benal 7. Kartono gagal jantung, Larasati kebakaran, dan Haris kecelakaan, semuanya tewas secara tidak wajar. Dan mereka saling mengenal. Pesan dia belum mati yang ditemukan di tubuh Haris kini menjadi jelas. Mereka bertiga adalah korban dari satu pelaku. Adrian merasa tubuhnya membeku. Pintu kamar mayat mulai berderak keras, seolah ada yang mencoba mendobrak dari luar. Ia menoleh ke arah Rahmat yang kini menatap ke belakang Adrian dengan mata penuh kengerian. "Dokter! Dokter! Di belakang Anda," bisik Rahmat. Suaranya hampir tidak terdengar. Adrian berbalik perlahan. Di ambang pintu ruang autopsi berdiri siluet tinggi, hitam legam, bayangan yang sangat gelap sehingga tampak menyerap semua cahaya di sekitarnya. Dan di kakinya duduk seekor kucing hitam. Matanya menyala hijau, menatap Adrian dengan marah. Puncak konflik telah tiba. Adrian kini berhadapan langsung dengan dia yang diceritakan oleh para korban. Ketakutan Rahmat sangat jelas. Ia terperosok ke lantai dingin. Adrian merasakan adrenalin membanjiri dirinya. Tetapi ia tidak lari. Logikanya terlepas dari wujud bayangan itu, mendikte bahwa ia harus tahu apa yang terjadi. Bayangan hitam legam di ambang pintu itu perlahan mengambil bentuk. Itu adalah sesosok pria berjas lab usang, tinggi kurus, dengan wajah yang buram, seolah terbuat dari asap. Kucing hitam itu, yang matanya berkilauan hijau neon, mengeong pelan di samping kaki entitas tersebut. "Kau tahu terlalu banyak, dokter." Suara itu berbisik, tetapi bergema di seluruh ruangan. Dingin dan berderak, seperti arang yang membeku. Adrian mengambil langkah mundur, tetapi matanya tetap fokus pada bayangan itu. Ia teringat akan kartu identitas Suster Maria di sakunya. Ia harus menggunakan pengetahuan yang ia dapatkan untuk membalikan keadaan. "Kau bukan dia yang mengambil mereka," ujar Adrian. Suaranya berusaha tegas. "Kau adalah Suster Maria, atau setidaknya bagian dari energinya. Kau yang mencoba memperingatkan kami." Mendengar nama Suster Maria, siluet hitam itu tampak bergetar. Kucing hitam itu melompat ke atas meja autopsi dan menatap Adrian dengan intens. "Maria, aku adalah dia yang dibungkam." Suara itu berbisik lagi. Nadanya dipenuhi kesedihan yang membeku. "Aku melihatnya. Aku melihat mereka dibawa satu persatu. Bukan penyakit, bukan takdir. Pembunuhan." Adrian melihat ke arah jenazah Haris, Larasati, dan Kartono. Mereka semua menjadi korban. Dan Suster Maria yang tewas di tangga servis pasti telah melihat kejadian pembunuhan yang sebenarnya, sehingga ia pun dibungkam dan kematiannya dicatat sebagai kecelakaan. Siapa yang mengambil mereka? Siapa yang dimaksud Haris dengan dia? Desak Ivrian. Sosok bayangan itu menunjuk dengan jari yang panjang dan kurus. Jari itu menunjuk ke lemari
di sudut ruang penyimpanan. Lemari itu kosong, tetapi di atasnya tergeletak sebuah kotak. Kardus kecil yang berisi peralatan patologi yang jarang digunakan di sana. Catatan yang ia sembunyikan. Bisik Suster Maria. Dia adalah kepala patologi. Dia menggunakan tempat ini sebagai tiba. Suara keras memotong ucapan Suster Maria. Pintu baja utama kamar mayat berderit. Terbuka, dan lampu neon berkedip lebih cepat. Entitas bayangan itu tampak meringkuk ketakutan, dan kucing hitam itu melompat menjauh dari meja. Sosok yang masuk adalah Der Wirawan, kepala patologi yang sudah tua dan dihormati di rumah sakit itu. Ia mengenakan jas hujan panjang. Wajahnya dingin dan tegas. "Adrian, apa yang kau lakukan di sini jam segini? Dan kenapa ada kebisingan?" tegurnya. Tetapi matanya yang tajam langsung mengarah ke Rahmat yang masih terduduk di lantai dan ke lemari jenazah Kartono yang terbuka. "Aku mencari berkas yang hilang." "Dokter," jawab Adrian cepat. Ia tahu Wirawan adalah dia yang dimaksud. Saat itu, Suster Maria, entitas bayangan itu, mengumpulkan energinya. Ia bergerak cepat. Tidak menuju Adrian atau Wirawan, tetapi menuju kotak kardus di sudut. Der Wirawan melihat gerakan itu dan ekspresi wajahnya berubah menjadi panik. Ia berlari ke arah sudut. "Jangan sentuh itu," teriak Wirawan. Suaranya pecah, tidak lagi terdengar berwibawa. Suster Maria berhasil mencapai kotak itu. Kotak itu terbuka, dan di dalamnya ada beberapa buku catatan medis yang usang. Suster Maria mencengkeram salah satu buku yang sampulnya bertuliskan W.A. catatan pribadi. Begitu ia memegangnya, buku itu seolah menyerap energi Suster Maria. Buku itu mulai terbakar, bukan dengan api, melainkan dengan cahaya biru dingin. Dalam sekejap, buku itu menjadi abu. Pada saat yang sama, DR Wirawan menjerit. Ia mencengkeram dadanya, tepat di lokasi jantungnya. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Seolah ia merasakan pengerutan jantung yang Adrian lihat di tubuh Haris. Wirawan ambruk di lantai, terengah-engah. Ia mencoba merangkak menuju pintu keluar, tetapi Adrian didorong oleh amarah dan kebenaran menahannya. "Kau membunuh mereka. Kau menggunakan kemampuanmu sebagai ahli patologi untuk memalsukan kematian mereka." Kertak Adrian. Wirawan hanya bisa mendesis. Mereka tahu aku yang menyebabkan kebakaran itu. Mereka mencoba memeras. Suster Maria kini hanya tersisa gumpalan asap tipis bergerak mendekat ke Wirawan. Sosok itu menyentuh wajah Wirawan. "Kecelakaan, gagal, jantung," bisik Suster Maria dengan nada mengejek. Wirawan berteriak lagi, lebih keras. Kali ini wajahnya mulai membiru. Dalam hitungan detik, Der Wirawan, si kepala patologi yang dihormati, mengalami apa yang ia palsukan pada korbannya. Ia menderita serangan jantung masif dan ia mati. Adrian menatap mayat Wirawan di lantai. Rahmat yang trauma bergetar hebat. Kucing hitam itu mengeong lembut, seolah mengucapkan selamat tinggal, lalu melompat ke ambang jendela dan menghilang ke dalam fajar yang baru menyingsing. Suster Maria, entitas bayangan, perlahan memudar, meninggalkan rasa dingin yang kini mulai menghilang. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Adrian kini tahu bahwa tugasnya sebagai dokter penjaga kamar mayat jauh lebih besar dari sekadar autopsi. Matahari pagi menembus jendela kecil ruang autopsi, memandikan pemandangan mengerikan itu dengan cahaya alami yang hangat. DR Wirawan terbaring di lantai. Jasadnya kini bergabung dengan para penghuni yang ia bunuh dan palsukan kasusnya. Adrian, meskipun gemetar, segera mengambil tindakan. Ia menyuruh Rahmat untuk segera memanggil keamanan dan direktur rumah sakit, melaporkan bahwa DR Wirawan ambruk akibat serangan jantung di lokasi. Namun, Adrian memastikan Rahmat menekankan bahwa ia dan Adrian
adalah saksi insiden tersebut. Tanpa menyebutkan kehadiran Suster Maria atau kucing hitam, Rahmat yang masih terkejut dan mungkin setengah percaya dengan apa yang ia lihat, mengangguk patuh. Pengalamannya yang panjang membuatnya memilih untuk mempercayai Adrian daripada mengakui adanya manifestasi spiritual. Dokter, kata Rahmat pelan sebelum pergi. Apapun yang terjadi di sini, saya tidak melihatnya. Hanya Dokter Wirawan yang tiba-tiba jatuh. Saya mengerti, Rahmat. Kita akan bertindak berdasarkan fakta yang ada, jawab Adrian, menghargai keputusan Rahmat untuk melindungi kewarasan mereka berdua dan juga dirinya sendiri. Ketika keramaian melanda kamar mayat polisi, tim medis dan Direktur Rumah Sakit Adrian tetap tenang. Ia adalah ahli patologi forensik. Ia tahu cara mengendalikan narasi. Ia menyerahkan potongan kertas berisi pesan. Dia belum mati. Yang ditemukan di lambung Haris. Ia juga menunjukkan kerusakan jantung Haris yang aneh dan mencurigakan. Yang paling penting, ia menyerahkan hasil pemeriksaan ulang jenazah Larasati dan Kartono. Di tubuh Kartono ditemukan dompet dan foto yang mengaitkannya dengan Haris dan Larasati. Foto itu menjadi kunci yang membuktikan hubungan di antara tiga korban tersebut. Mengenai Dr. Wirawan, Adrian berpartisipasi dalam autopsi jenazahnya sendiri. Ia mencatat penyebab kematian, serangan jantung masif. Namun, secara pribadi, Adrian tahu serangan jantung itu adalah hasil intervensi supranatural. Ia melihat catatan yang dibakar oleh Suster Maria. Catatan itu pasti berisi bukti pemalsuan kasus dan keterlibatan Wirawan dalam kebakaran dan pembunuhan. Dalam beberapa hari berikutnya, investigasi polisi menemukan bahwa Dr. Wirawan memang bertanggung jawab atas kebakaran yang menewaskan istri dan anak perempuan Kartono. Dan ia kemudian membunuh Kartono, Haris, dan Larasati untuk membungkam mereka yang tahu kejahatannya. Wirawan, seorang ahli patologi, telah menggunakan pengetahuannya untuk memanipulasi bukti dan membuat pembunuhan terlihat seperti kecelakaan, gagal jantung, atau kematian akibat api. Kamar mayat kembali sunyi. Adrian melanjutkan pergeseran malamnya. Sekarang, keheningan itu terasa berbeda. Ada rasa damai yang aneh. Adrian memeriksa lemari A04, B07, dan C11. Ketiga lemari itu sekarang kosong. Mereka telah beristirahat dengan damai. Adrian duduk di meja kerjanya. Ia mengeluarkan kartu identitas Suster Maria yang kini telah menyelesaikan misinya. Adrian menyimpannya sebagai jimat, sebuah pengingat bahwa terkadang kebenaran hanya bisa diungkap oleh mereka yang berada di antara batas hidup dan mati. Ia menatap pintu ruang penyimpanan jenazah. Ia tahu arwah Suster Maria dan kucing hitam itu tidak akan kembali. Mereka telah mendapatkan keadilan. Adrian Pramudia, sang dokter penjaga kamar mayat, kini tidak lagi mencari ketenangan. Ia menemukan tujuannya. Ia menyadari bahwa kamar mayat ini bukan hanya tempat penyimpanan jasad, tetapi juga tempat di mana kebenaran yang tertunda bisa berbicara. Ia menjadi penjaga keadilan bagi mereka yang suaranya telah dibungkam oleh kematian. Malam itu, jam menunjukkan pukul 22.00. Adrian menyalakan lampu. Dengungan mesin pendingin berlanjut. Tidak ada fluktuasi massa. Tidak ada goresan kuku baru. Hanya keheningan yang baru. Keheningan yang aman. Ia mengambil berkas baru untuk malam itu. Adrian tersenyum tipis. Ia sudah siap untuk mendengarkan rahasia dari penghuni-penghuni tidurnya.